tema kita adalah jiwamu prospers, berkatmu abundance. Ya, saudara, kenapa saya tetap membiarkan dalam bahasa Inggris prospers dan abundance? Ya, saudara, karena artinya dalam. Saudara, jiwamu prospers, jiwamu itu menghasilkan, jiwamu itu makmur, jiwamu itu berlimpah, ya, jiwamu, rohanimu. Maka apa yang kau dapat? Berkatmu abundance, melimpah, meluber. Ya, berkelimpahanlah hidupmu. Saudara, ini adalah perjanjian Allah dan yang semacam ini ada ratusan di dalam kitab suci. Amin. Ada ratusan di dalam kitab suci. Tidak bisa disangkal bahwa semua orang yang rohaninya baik, sehat, prosperous, maka dia diberkati luar biasa. Saingan dagang dia tidak bisa menjatuhkan. Saudara, segala macam tipu daya daripada iblis ataupun muslihat daripada orang-orang, saudara, dengan memberikan nama yang jelek, nama yang hitam pada dia tidak bisa. Karena jiwanya prosperous, ya saudara. Itu sebab bagi siapapun kita, saudara, seorang pebisnis, seorang profesional, ibu rumah tangga, anak-anak, para mahasiswa, students, dan semua karyawan, kita bisa menang di dalam persaingan apapun. Dan kita bisa berkelimpahan. Saya mau tanya, bisa apa tidak? Bisa. Saya mau tanya, dalam dunia nyata atau dalam impian? Kenapa tidak dalam impian? Banyak orang mengatakan bermimpilah. Saudara, satu omong kosong yang besar. Hanya mereka yang mempunyai jiwa yang kaya, jiwa yang prosperous, jiwa yang makmur. Kata prosper, prosperity, itu makmur, kelimpahan. Jiwanya limpah, prosperous. Saudara, maka dia bisa hidup abundance atau abundantly. Saudara, nah inilah yang akan saya ajak Anda mempelajari. Dan ini tidak sulit. Tuhan Yesus sudah membayar harganya. Katakan, Yesus sudah membayar harganya. Supaya satu, jiwa saya prosperous. Dua, berkat saya abundance. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Para kekasih, disinilah kita akan masuk. Dan saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan. Kata prosper itu artinya makmur, berhasil, beruntung. Ya saudara, itulah yang Tuhan ingin jiwa kita lebih dahulu. Rohani kita lebih dahulu. Amin. Tetapi carilah terlebih dahulu titik-titik. Maka titik-titik akan di titik-titik. Wah, saudara, luar biasa ya. Biasanya ujian itu hanya fill in the blanks, itu hanya 1, 2, tapi ini sampai 4 titik-titik. Saudara jawab semuanya. Itu satu perjanjian buat kita, saudara. Tetapi carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Artinya saya dan Anda, kita harus mempunyai jiwa yang lebih dahulu. Berkelimpahan, ya, makmur, berhasil, beruntung. Maka kita akan mendapat abundance, ya, atau abundantly, berlimpah-limpah, kelimpahan. Saudara, saya yakin semua kita ingin demikian. Kita tidak mau selalu apa-apa kepikiran. Maafkan saya, mau beli gas kepikiran, mau beli bensin kepikiran. Tetapi seorang yang jiwanya prosper, maka dia akan bisa hidup abundance. Amin. Nah, ini merupakan satu dalil, katakan suatu aksioma. Dalil tak terbantahkan. Dalil dengan bukti nyata. Bahwa hidup saya, angkat Alkitab saudara. Bila saya mengutamakan firman, maka pastilah hidup saya berkelimpahan. Abundance. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, ada sebuah ayat yang pendek dalam 3 Yohanes
Surat 3 Yohanes di belakang ya saudara, di depan, kira-kira di depan Wahyu di sana. Saudara, Rasul Yohanes menulis selain Injil Yohanes, dia sebelum menulis kitab Wahyu, maka dia menulis surat-surat yang pendek. 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes. Ya saudara. Nah, tolong dibuka pada 3 Yohanes, para kekasih. 3 Yohanes ayat 2. 1, 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Amin. Saudara, jadi inti daripada ayat yang pendek ini adalah seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, memang di dalam bahasa Indonesia ini kurang begitu jelas, ya. Itu sebab saya tetap mencantumkan kata prosper dan abundance, ya, saudara. Nah, di sini saya ingin mengajak semua saudara perhatikan, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja, ya, dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja, ya, saudara. Jadi di sini yang membuat sesuatu perubahan menjadi baik-baik dan sehat-sehat, ya saudara, itu dua unsur ini saja dalam Alkitab Bahasa Indonesia, ya saudara. Itu adalah bila mana kamu punya jiwa baik-baik saja. Artinya secara umum jiwa tidak sakit, jiwa tidak menderita, jiwa tidak merintih terus-menerus, jiwa tidak kelaparan, saudara. Nah, orang harus mementingkan soal kesehatan, kekenyangan jiwanya. Jangan hanya memikirkan berapa uang dia terima hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Dia harus memikirkan apakah jiwaku baik-baik saja. Apakah hidup rohaniku berkenan kepada Tuhan sehingga aku mempunyai nilai baik-baik saja di mata Tuhan, saudara. Ya, nah ini perlu saya jelaskan supaya hidup kita, saudara, boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai jiwa yang prosperous, ya, jiwa yang makmur, sehingga berkat melimpah. Bagaimana ini bisa? Ya, bagaimana bisa jiwa makmur, berkat melimpah? Saya yakin semua orang sangat mencari, sangat kepingin dapat, sangat mempunyai satu ambisi yang kuat. Bahkan ini merupakan sesuatu kalau bisa didapat, wah, dia mengatakan ini sungguh-sungguh membuat aku menjadi sangat prestis tinggi karena aku bisa dapat. Ya, saudara. Nah, jiwa yang makmur, berkat yang limpah, saudara. Tetapi paradigma ini dari Alkitab ini banyak orang mengartikan keliru karena punya pandangan selalu duniawi, selalu seperti orang lain. Yaitu apa? Kerja keras, ya, belajar yang tinggi, yang pintar, modal harus kuat, segala macam cara dihalalkan. Jangan ada yang haram, harus halal semuanya. Maka aku harus bisa mendapatkan apa yang kucita-citakan, apa yang kuimpikan. Sebelum umur segini atau sebelum umur segini, aku sudah harus dapat. Saudara, saya kasih tahu, mereka dapat. Dengan cara duniawi mereka bisa dapat. Tetapi saya beritahu, itu karena cara yang dipakai, cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, cara yang orang kebanyakan lakukan, maka yang mereka dapat itu menjadi malapetaka dalam hidup mereka. Terus bagaimana saya dan Anda bisa mendapatkan berkat yang melimpah sampai akhir hidup saudara, anak keturunan saudara, yaitu bila mana jiwa saudara, ini cara Tuhan. Apa cara Tuhan? Jiwa saya harus melimpah. Jiwa saya harus makmur.
Jangan jiwa saya miskin, kelaparan, kehausan. Jangan. Jiwa saya harus prosperous. Maka berkat saya melimpah. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, perhatikan. Di sini saya akan menyampaikan betapa pentingnya hidup rohani itu nomor satu. Seumur hidup saudara sampai meninggal. Amin. Jangan sampai tidak. Perhatikan di sini dalam naskah King James disebutkan ayat tadi, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be healthy, even as your soul prospers. Saudara, yang kekasih, perhatikan supaya kamu makmur di dalam segala perkara. Ya. Even as your soul prospers. Seiring dengan jiwamu makmur. Kamu akan bukan cuma sehat dan baik-baik saja, ya saudara, tetapi prosper in all things. Makmur berkelimpahan di dalam segala perkara. Bukan cuma kesehatan, tetapi segala perkara. Keuangan juga, saudara, kebahagiaan juga. Masa depan hari tua juga. Kamu harus prosper in all things, saudara. Nah, di sini perlu saya sampaikan bahwa nomor satu kan hidup rohani saudara. Serepot apapun, saudara, seminim apapun keuangan saudara, saudara harus mencari Tuhan. Keadaan saudara pada saat ini, orang tidak mungkin segar bugar 90%. Itu tidak mungkin. Saya sudah mempelajari dan membacanya. Dengan pandemi ini semua orang ada pada rate 83% sehat di seluruh dunia. Tidak ada yang 100%. Jangankan 100%, 90% tidak ada. Sebelum pandemi ini orang bisa berada di atas 90% dari seluruh unsur pemeriksaan yang seluruhnya general check up dalam tubuhnya, dagingnya, darahnya, tulangnya, syarafnya, kejiwaannya. Sebelum adanya corona, COVID-19, saudara, orang bisa mencapai 90%. Tapi sekarang itu maksimal 83% sehat. Itu sudah luar biasa di dunia. Rata-rata orang, apalagi bila sudah kena COVID, itu hanya sehat 47%. Daya ingat berkurang, mudah lupa, saudara, dan unsur pembentukan massa otot, demikian juga tulang bagi anak-anak muda, saudara, itu merosot sekali. 47% itu rata-rata sekarang. Jadi kalau kita melihat orang sehat, belum tentu sehat seperti sebelum pandemi ini. Saudara, semua pada merosot. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang benar-benar sehat. Saudara, semakin dia ngoyo untuk bisa sehat, olahraga dikuatin, semakin dia ambruk dengan coronavirus ini. Saudara, jadi paradigma orang sehat sudah berubah. Cara untuk sehat juga sudah berubah. Sekarang sudah dianjurkan jangan olahraga yang berat. Jangan olahraga sampai capek. Walaupun engkau masih muda. Apalagi yang sudah berumur tua. Tidak boleh olahraga. Cukup jalan kaki saja. Sudah cukup. Kenapa? Karena hanya tinggal 47%. Saudara. Jadi saya dan saudara harus tahu, kalau dikatakan, that you may prosper in all things, ini kita tangkap. Tuhan, tidak bisa hamba ini menjadi sehat, tidak bisa hamba ini menjadi makmur, berkelimpahan, kalau tidak nomor satu, hamba mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang ada pada saudara di rumah, di toko, di pabrik, di perusahaan saudara. Saudara, kalau saudara jumlah dan saudara merasa bangga, maka saya kasih tahu, jangan bangga lebih dulu.
sebelum engkau kaya di dalam firman. Hanya kekayaan firman yang membuat tercatatnya engkau di dalam sorga. Saudara. Dan inilah yang nomor satu dalam hidup saudara. Saudara. Dan kalau saya dan saudara memperhatikan benar-benar, maka ayat ini sudah menjadi seluruh khotbah saya hari ini. Sudah nomor satukan Tuhan. Apapun, bukan cuma kesehatan saja, tetapi in all things, kamu akan baik semuanya. You will never any lacking in your life. Not one single items of your requirement to living will not drown. God be with you and will offer you, provide you, give to you even the more, even the best. Semuanya terbaik. Dari kata baik menjadi lebih baik, menjadi terbaik. Amin. Hidup saudara sangat berarti. Apalagi kalau jiwa saudara makmur. Jiwa saudara makmur, hidup saudara bukan cuma berarti, hidup saudara menjadi berkat buat orang banyak. Yang mau beri tepuk tangan. Haleluya. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 4 mohon dibuka pada Alkitab saudara. Di depan surat Yohanes ada surat Petrus. 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 saya undang kita bangkit berdiri sejenak dan kita akan membacanya. 1, 2. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Amin. Katakan, ini luar biasa. Saya harus mendapatkannya sebelum saya meninggal. Amin. Silakan duduk kembali. Para kekasih luar biasa ya. Saya singkat di sini 2 ayat ini karena kuasa ilahinya telah anugerahi kita segala sesuatu yang berguna. Katakan, segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Jadi kalau Tuhan memberi perintah, carilah lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan memberi kemampuan supaya kita orang bisa memenuhi perintah rohani tersebut. Dengan cara bagaimana? Ya, menganugerahkan kita segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh, hidup yang rohani. Oke. Jadi untuk hidup yang rohani saja, Dia mau menganugerahi saudara segala sesuatu yang berguna. Jadi kalau saudara minta kaya, Tuhan tidak akan kasih sama saudara. Tetapi kalau saudara minta supaya hidup rohani saudara saleh, berkenan, Tuhan akan memberi segala sesuatu yang berguna supaya saudara bisa hidup saleh, berkenan kepada Tuhan. Nah, di sini bedanya doa anak Tuhan yang rohani dan orang yang tidak rohani. Yang hanya minta, Tuhan berkati hamba hari ini. Titik. Cuma minta berkat. Tetapi tidak minta supaya dia bisa hidup saleh, dia bisa hidup benar. Saudara, mulai hari ini semua doa dirubah redaksionalnya, editorialnya, narasinya harus dirubah. Amin. Dirubah. Tuhan berkati hamba segala perkara yang berguna buat hamba, supaya hamba boleh hidup saleh.
hidup kudus, hidup berkenan, hidup yang lurus dan benar. Kalau doa saudara tidak sesuai dengan persyaratan ini, doa saudara tidak ada artinya di hadirat Tuhan. Sebab itu anak-anak Tuhan mulai berubah. Jangan apa-apa saudara ingin banyak uang, berhasil, famous, terkenal. Harus dirubah mulai sekarang. Saudara, apakah aku bisa hidup saleh? Apakah aku bisa berkenan kepada Tuhan? Kalau untuk hidup aku bisa saleh dan berkenan, Tuhan mau mengabulkan apa yang aku minta. Saudara. Jadi kalau saya dan saudara berdoa dengan cara yang benar, maka niscaya Tuhan mengabulkan doa saudara. Amin. Nah, saudara, kemudian dengan jalan itu ia telah menganugerahi kita dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Katakan, Tuhan akan menganugerahi saya. Tangan saudara. Tuhan akan menganugerahi saya dengan janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Bila mana saya hidup saleh. Amin. Haleluya. Jadi ada dua tingkat dari ayat 3 dan ayat 4. Tingkat pertama ayat 3. Menganugerahi kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh. Berguna. Dia akan menganugerahi kita. Dengan jalan itu, tahap kedua, dengan jalan ini kelanjutannya, maka Tuhan akan menganugerahi kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Kalau tidak ada tahap pertama hidup saleh, jangan harap dapat janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Jangan harap. Saudara. Jadi saya dan saudara bisa menjadi jelas, jiwa harus prosperous. Hidup rohaniku nomor 1. Aku boleh tidak punya uang saat ini. Aku boleh tidak makan saat ini. Aku boleh tidak ganti pakaian sekarang ini. Aku tidak boleh memenuhi, boleh tidak bisa memenuhi segala kebutuhan rumah tangga saat ini. Hari ini aku mau menetapkan bahwa aku harus jiwaku prosperous. Bila jiwaku prosperous, jiwaku makmur, berlimpah, maka janji-janji yang sangat berharga dan sangat besar akan diberikan kepadaku. Luar biasa. Saya mau tanya, siapa yang berjanji ini? Halo, siapa yang berjanji? Tuhan Yesus. Disuruh hambanya Petrus, disuruh hambanya Yohanes untuk tulis supaya bisa disebarluaskan. Saudara, ini menunjukkan kalau orang di luar Kristus, orang duniawi, mereka berusaha dengan cara mereka supaya mereka bisa luar biasa, maka anak-anak Tuhan, katakan, maka anak-anak Tuhan harus pakai cara Tuhan. Yaitu cara rohani. Akan menjadi lebih luar biasa dari anak-anak duniawi. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Sebab para kekasih, saya perlu menegaskan hal ini karena hidup kita tidak lama lagi. Amin. Beberapa hari terakhir, dalam 2 minggu terakhir, beberapa saudara kita yang kekasih telah mendahului kita. Saudara, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan. Mereka setia. Mereka dibaptis, mereka makan perjamuan kudus, mereka berkorban. Mereka mengembalikan persepuluhan mereka. Dan mereka masuk dalam kerajaan Allah. Itu sudah selayaknya. Kita semua mengantri kapan kita akan
meninggal dunia. Meninggal dunia. Siapa yang mau lebih dahulu? Kita semua mengantri. Sadar nggak sadar? No problem. Tapi kita mengantri saat kita harus menghembuskan nafas yang terakhir. Semua katakan, namun sebelum itu, saya harus sudah pasti bahwa jiwa saya prospers. Amin. Itu harus bikin kepastian. Harus bikin kepastian. Jiwa saudara harus prospers. Harus berlimpah, harus makmur, harus berhasil. Jiwa saudara. Saudara. Maka kematian saya dan kematian saudara luar biasa menyenangkan. Ketika kaum kerabat kita, famili meneteskan air mata dan bersedih, kita bersuka cita dengan Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Kejadian seperti yang barusan saya katakan, gak mungkin terjadi di dunia. Hanya mungkin terjadi di sorga. Ketika banyak orang bersedih hati, kehilangan. Tetapi kita bisa bersuka cita yang sudah masuk di sana. Itu sebab cepatlah masuk ke sana. Semua katakan, saya menunggu giliran. Takut-takut kan saudara omongnya kan? Ya. Yang takut gak usah omong deh. Ya. Saya menunggu giliran. Untuk menyusul yang sudah di sorga. Ya, harus saudara menyiapkan diri dengan baik. Saudara. Yang ditinggal sedih. Sampai sekarang saya masih menangis. Ditinggal oleh Ibu Gembala. Tetapi saya dan Anda kalau kita masuk di sorga, kita bersuka cita. Sudah. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin memberi kepada setiap kita. Wah, hebat ya. Saya beri ijazah lulus semua. Sesuatu yang dahsyat. Di dalam jiwa yang makmur. Semasa menunggu antrian kita, giliran kita masuk ke sorga. Kita diberkati berlimpah-limpah. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri di jantung. Bila Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah, saya harus menjadi saluran berkat luar biasa bagi pekerjaan Tuhan dan bagi jiwa-jiwa yang lain. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, kalau saudara diberkati, jangan kumpulkan untuk diri saudara sendiri. Saudara harus mempunyai hati yang memberi. Hati yang sukacita memberi. Apa yang saudara bisa kerjakan? Kerjakan, jangan ditunda. Sekarang keuangan saya tipis sekali. Keuanganmu tipis, beri. Maka Tuhan akan memberkati luar biasa. Sehingga keuanganmu dari tipis menjadi